Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Manporo. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Pendahuluan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan lingua franca di Indonesia sejak ditetapkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Indonesia memainkan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia yang dimana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara yang digunakan dalam semua aspek pemerintahan, hukum, dan administrasi sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan bangsa yang kaya akan keberagaman budaya dan bahasa daerah. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan tinggi. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang merata dan aksesibel bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga, bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatuan bagi masyarakat yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi sosial sehari-hari membantu menciptakan rasa kebersamaan dan identitas nasional. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia yang dimana dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fungsi komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antar individu dan kelompok. Dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berinteraksi, berbagai informasi, dan menyampaikan pendapat secara jelas dan terstruktur. 2. Fungsi budaya. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa melalui bahasa. Nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma-norma sosial dapat disampaikan dan diwariskan dari generasi-generasi. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Dalam konteks pendidikan, bahasa Indonesia berperan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, siswa dapat memahami konsep-konsep akademik dengan lebih baik. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi medium untuk mengakses ilmu pengetahuan yang lebih luas. Yang keempat, fungsi ekonomi. Bahasa Indonesia juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi termasuk perdagangan dan bisnis. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia usaha dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antar pelaku ekonomi baik di tingkat lokal maupun internasional. Yang kelima, fungsi politik. Dalam konteks politik, bahasa Indonesia digunakan dalam mengungkapkan ide, pendapat, dan perdebatan di ruang publik. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi dan memberikan suara mereka dalam pembuatan keputusan politik. Yang terakhir, kesimpulan. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai bahasa resmi dan pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia berkontribusi pada pembangunan bangsa, pemersatuan masyarakat, dan pelestarian budaya. Oleh karena itu, pentingnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.